Baik, selamat siang anak-anak sekalian kelas 11. Ini jumlahnya lumayan banyak ya, 57 orang ya, dari 11 kelas. Baik, Pak akan mulai pembahasan kita pada siang hari ini. Jadi Pak kembali mengisi pembelajaran di Peluyuk Arya yang sebelumnya sudah kalian diberikan pembelajaran oleh Pak Wayan Budayase. Sebelum Pak mulai, mari kita mengaturkan panganjalumat. Om Swastiastu. Untuk pembelajaran kita kali ini, jadi karena sudah berikan itu 3 jenis alat mekanikal, yang vacuum cleaner, brushing floor mesin, dan juga ada shampooing mesin. Jadi sekarang Pak masuk ke aplikasi, artinya penerapannya, penggunaannya bagaimana. Jadi metode yang kita akan gunakan kali ini adalah kalian akan menjawab atau memberikan komentar terhadap kasus yang Pak berikan. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana caranya untuk menyelesaikan kasus yang Pak berikan pada siang hari ini. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu masih sama, yaitu adalah kalian mampu untuk menjelaskan prosedur pembersihan area umum dengan menggunakan alat mekanikal. Jadi untuk di kelas 11 ini memfokuskan itu untuk penggunaan alat yang menggunakan motor atau mesin. Jadi yang sebelumnya kita kelas 10 kemarin kalian fokus untuk di alat manual dan juga bahan-bahan pembersihnya. Namun yang di kelas 11 fokus untuk di peralatan yang sifatnya mekanikal. Namun peralatan mekanikal di sini itu tidak bisa dia melakukan seluruh pekerjaannya hanya menggunakan mesin saja. Tentunya dia pun memerlukan peralatan-peralatan manual sebagai penunjang daripada kinerja mesin itu. Alat mesin ini digunakan untuk area-area yang sifatnya khusus, ada spesifik. Seperti contohnya karpet, sofa, seperti itu. Jadi dia spesifik alatnya, karena dia harus menggunakan mekanikal. Dan juga untuk membersihkan areal yang luas. Jadi di sini semakin luas area itu tentunya durasi pembersihannya semakin lama. Tentunya orang yang digunakan pun semakin banyak. Untuk itu hotel memerlukan peralatan mekanikal untuk meningkatkan efektivitas daripada pekerjaan di public area. Maka dari itu dia menggunakan peralatan yang bersifat mesin. Jadi kinerjanya lebih baik dan juga durasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat dan konsisten. Nah, ini adalah kasus yang kita akan bahas pada siang hari ini. Jadi di sini kalian diminta untuk membersihkan sebuah karpet yang ada di meeting room oleh seorang public area supervisor yang bernama Bapak Halim. Di karpet itu kondisinya berdebu dan terdapat noda tumpahan kopi. Jadi bagaimanakah prosedur yang akan kalian laksanakan agar struktur dan efektif? Dalam pekerjaannya pun kalian perlu memperhatikan yang namanya prinsip keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Di sini kalian bekerja selamat dan aman, begitupun orang yang berada di sekitar. Karena peralatan mesin ini tentunya ada efek negatifnya, yaitu adalah tingkat keselamatannya agak kurang dengan yang manual. Jadi mereka bisa berbahaya kalau salah penggunaan atau tidak menggunakan standar prosedur yang digunakan untuk penggunaan alat itu. Itu prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu juga kan harus memperhatikan lingkungan di sekitar. Jadi ampas atau bekas pembersihannya itu tidak merusak areal-areal lingkungan yang ada di sekitarnya.
Apalagi daerah kita ini ada di pedesaan atau resort yang lebih mengedepankan kebersihan lingkungan dalam artian kebersihan ini bukan bebas dari noda saja, tapi juga bebas dari limbah yang disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia. Itu. Baik Pak, berikan waktu. Siapa kira-kira yang bisa memberikan argumen tentang penggunaan ini? Karena kemarin kan sudah mengetahui alat, dan sudah tahu cara penggunaannya. Nah, yang sekarang kira-kira mana yang bisa kalian fungsikan untuk menyelesaikan kasus ini? Baik, untuk waktu, Pak, persilahkan. Coba Cempaka di unmute, coba bisa kamu unmute Cempaka? Coba unmute. Bisa nggak? Coba bicara. Bisa. Ya, silakan. Udah. Silakan. Ada yang mau komentar atau Cempaka langsung? Kurang ngerti sih. Di mananya kurang ngerti? Soalnya kan waktu itu nggak ikut Zoom soalnya. Dari 3 kali, dari Pak sekali kasih, Pak Budo 2 kali. Pak 2 kali ya, Pak 2 kali, Pak Budo 2 kali, 4 kali itu udah. Yang mana? Waktu Pak Budo 2 kali. Ya? Waktu Pak Budonya ikut. Nah, ikut. Yang dipakai oleh Pak Budo juga bisa kok. Apa kira-kira yang kamu ada bayanganmu disuruh bersihin lantai karpet yang ada noda kopinya? Ya, silakan. Coba nih ada yang angkat tangan, Dewayu Purnama. Silakan Dewayu. Silakan di unmute dulu Dewayu. Om Swastiastu, Pak. Selamat pagi. Ya, Swastiastu. Selamat pagi, Dewayu. Menurut saya, yang harus dilakukan oleh public area attendant di sini adalah membersihkan area meeting room dengan menggunakan dry and wet vacuum cleaner. Nah, Gus. Nah, itu jadi kan kamu sudah bisa menentukan alat yang akan kamu gunakan, yaitu menggunakan dry and wet vacuum cleaner. Ya. Itu untuk membersihkan kopi apa debunya? Dry dan wet vacuum cleaner itu kedua-duanya nggak, Pak? Membersihkan dry dan wet berdebu juga bisa, kopi juga bisa nggak, Pak? Nah, sekalian berarti karena menggunakan alat yang sudah multifungsi, sudah menggunakan dry dan wet, berarti dia sudah bisa membersihkan area yang berdebu dan terdapat tumpahan kopi. Kopi, ya. Baik, bagus. Dewayu, kira-kira prosesnya gimana Dewayu? Prosesnya mempersiapkan mesin dan peralatan vacuum cleaner. Setelah siap? Apa, Pak? Setelah siap alatnya? Pastikan mesin vacuum cleaner berfungsi dengan baik. Terus lanjutkan? Pastikan filter dalam keadaan terpasang dan bersih. Udah, Pak, lanjutkan lagi, Pak. Lalu, silakan lanjutkan terus. Pindahkan terlebih dahulu furniture di sekitar area yang akan dibersihkan. Yang kelima, ambillah terlebih dahulu kotoran-kotoran yang sekiranya dapat menyumbat pipa dan selang penghisap dan ditampung dalam dustpan. Yang keenam, lakukan vacuuming dari lokasi yang paling jauh dari pintu keluar dengan gerakan maju mundur dan bergeser ke samping menuju ke belakang. Nomor 7 atau terakhir, setelah vacuuming selesai, matikan mesin dengan menekan tombol off pada mesin, kabel dilepas dan digulung. Bagus. Itu sudah masuk ke struktur kerjanya yang sudah efektif dan juga sudah memperhatikan keselamatan. Jadi ada keselamatan kerja di sana, yaitu menghilangkan dulu benda-benda yang bisa menyumat vacuum cleaner. Karena jika vacuum cleaner itu tersumat, tentunya dia bisa mengalami kerusakan ataukah konsleting dan bisa mengakibatkan hal yang mengancam keselamatan dan juga kesehatan. Baik, terima kasih Dewayu, bagus sekali jawabannya. Sama-sama, Pak. Baik, ada yang
mau memberikan pendapatnya lagi? Silakan angkat tangan atau langsung di unmute. Jadi kegiatan kalian ini direkam dan nanti juga diupload di YouTube. Jadi keaktifan kalian bisa dicek di sana. Gitu. Jadi penilaian juga tidak penilaian dari e-learning saja, juga ada penilaian secara langsung yang bisa dicek dari recording yang akan diupload di YouTube. Itu juga buat kalian-kalian yang belum tadi Kak Cempaka pernah nggak ikut pembelajaran, silahkan ditonton video-video yang ada di YouTube yang sudah diupload oleh admin. Pak, kotanya nanti banyak Pak. Caranya silakan cari WiFi yang terdekat, misalnya di mana, apa pakai smartphone itu bisa kalian save ke aplikasi YouTube kalian terlebih dahulu. Jadi ketika dapat WiFi silakan di save. Nanti ketika akan digunakan untuk menonton, jadi tidak menggunakan paket data karena apa yang sudah kalian download tadi itu sudah tersimpan langsung di HP kalian masing-masing. Itu satu teknik agar kalian tidak terlalu banyak juga nanti mengeluarkan kuota ketika menonton video. Karena kalau kita belajar menggunakan video, itu bisa kita pelajari secara berulang-ulang. Jadi bagian mana sih kita akan lupaan tadi, jadi itu yang bisa kita review lagi. Dan jadi pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa direview diulang-ulang kembali agar apa yang kita inginkan terserap dengan secara penuh. Itu kelebihan ketika kita belajar dengan menggunakan video. Jadi karena cara merekam kita masing-masing juga berbeda, jadi tidak usah langsung disampaikan, langsung bisa ingat kan begitu. Makanya bisa diulang-ulang lagi, itu kelebihan kita menggunakan video ini. Yang lain ada kira-kira? Yang ingin berkomentar, ngetes suara juga mungkin Sulis. Setia mau ngetes suara Sulis? Sudah sampai 8. Silakan Sulis. Kita sebagai seorang public area attendant menggunakan alat vacuum cleaner yang bisa membersihkan debu dan extraction mesin yang digunakan untuk memeras atau menghisap kopi yang masih tertinggal di karpet. Nah, ini udah ada versi yang kedua. Ya, jadi dalam proses pembersihan itu tidak kita selalu menggunakan satu versi. Bisa menggunakan berbagai jenis versi dalam proses pembersihan untuk sebuah kasus. Nah, di sini sudah memberikan versi yang berbeda, yaitu menggunakan extraction mesin. Jadi tidak menggunakan dry vacuum cleaner yang seperti dijelaskan Dewa Ayu tadi. Kalian juga sudah memahami cara penggunaan extraction mesin. Jadi mirip dengan vacuum cleaner, cuman dia memiliki spesifikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengangkat noda. Kira-kira gimana penggunaan extraction mesin, Sulis? Apa bedanya extraction mesin dengan vacuum cleaner tadi? Atau apa kelebihannya, atau mana yang lebih efektif untuk digunakan untuk membersihkan, apakah itu dry vacuum cleaner, dry and wet, atau extraction-nya? Namanya pun bervariasi, ada yang bilang extraction mesin, ada yang bilang upsoldery mesin.
ada yang disebut dengan sofa mesin atau karpet mesin. Jadi banyak jenis sebutannya gitu. Penggunaan mesin-mesin yang kayak ini di video-video di YouTube tuh banyak sekali. Jadi masing-masing produk memamerkan kehebatan atau kelebihan mesin mereka. Jadi masing-masing, kita bilang namanya car extraction mesin gitu. Tapi kalau beda mereknya, beda lagi kemampuannya gitu. Karena di sini namanya sama, cuman spesifikasi dan kemampuan tambahan di mesin itu berbeda masing-masing merek. Jadi ketika nanti kalian menggunakan alat di hotel misalnya, jadi alat ini nggak digunakan oleh public area saja. Dari bagian apapun bisa menggunakannya, entahkah kamu di FO, entahkah itu di AB service, ataukah di butler, itu juga bisa menggunakan alat ini. Gitu. Dan sekarang bagaimana cara kalian bisa menggunakan peralatan itu. Jadi kalian sudah terlatih dalam penggunaan peralatan yang bersifat mesin. Karena di sini kemampuan ketika kalian praktek nanti ada disebut dengan transfer skill. Jadi kemampuan transfer skill ini adalah mampu menggunakan berbagai jenis merek alat. Misalnya merek vacuum cleaner. Apapun merek vacuum cleaner bentuknya bagaimana, kalian bisa menggunakan. Entahkah itu bentuknya silinder, entahkah bentuknya mouse, entahkah bentuknya yang digendong kayak tas, entahkah dia nggak ada selangnya, bentuknya seperti sapu biasa, ataukah dia menggunakan sistem robotik. Jadi ketika kalian diminta untuk menggunakannya, bisa gitu. Tahulah poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan peralatan mesin itu. Itu yang disebut dengan kemampuan transfer skill. Entahkah juga kalian bekerja di hotel A, hotel B, atau hotel lain, entahkah itu yang non-bintang sampai yang berbintang. Kan mampu untuk menggunakannya. Jadi di sini poinnya kalian sudah pahami apa sih cara daripada penggunaan vacuum cleaner itu. Yang poin dasar, persiapan, setelah persiapan dicek bisa kerja alat itu. Itu silahkan baca buku manualnya, dari mana alat itu akan digunakan. Ketemu Sulis? Kemampuan extraction mesinnya? Taruh dulu, Pak. Jadi kalau mau belajar tambahan ya di sana. Jadi di channel-channel juga sudah banyak untuk membahas mengenai peralatan mekanikal itu. Itu jadi kan belajar langsung dari media. Kalau misalnya nggak suka nonton video yang ada bentuk blognya juga sudah ada. Jadi masing-masing merek di sana bisa kalian identifikasi perbedaan penggunaannya di mana gitu. Kadang nekan on off pun bisa bingung mana nih on off-nya gitu. Ini kok bisa nggak ada kabelnya di mana ini? Karena ada yang kabelnya digulung secara manual, ada yang sudah kegulung ke dalam mesin itu gitu. Jadi ketika kabel itu digunakan, tinggal ditarik aja dari mesin, keluar kabelnya. Gitu. Berapa panjang kabelnya bisa ditentukan. Itu spesifikasi mesin yang mampu menggulung kabelnya sendiri. Gitu. Tapi kalau yang manual, ya jelas dia kabelnya terurai keluar, kita menggulungnya sendiri. Gitu. Itu sesuatu hal yang membedakan antara mesin satu dengan mesin lainnya. Nah, dari kabelnya saja. On off-nya pun ada yang on off yang ditekan ke saklar, ada yang di switch on off-nya gitu. Ada yang diputar kayak pengasuhan setrika. Nah, yang seperti itu yang masuk transfer skill. Bagaimana bentuknya, kalian tahu cara menggunakannya itu. Karena poinnya kalian tahu mana yang off, mana yang on gitu aja. Berarti on dia hidup, off berarti dia mati. Entahkah ditekan, entahkah digulirkan, entahkah di switch, sudah tahu kalian itu. Oh Pak, nggak ada tulisan on off-nya Pak, gimana?
Jadi pasti kalau nggak ada on off ada indikator. Satu bisa menggunakan lampu atau menggunakan logo gitu. Jadi kan sudah tahu mana logo yang on, mana logo yang off. Jadi lingkaran dan dalamnya ada titik lingkaran. Kalau dia disilang berarti off, kalau dia nak disilang berarti on. Kalau menggunakan lampu lebih mudah lagi. Jadi kalau dia menginstruksikan ada lampu indikator berarti hidup. Kalau lampu indikatornya mati berarti sudah mati gitu. Yes, gimana kira-kira perbedaan penggunaan extraction mesin yang bisa kamu terapkan di media ini? Berbeda. Sama nggak extraction mesin sama vacuum cleaner di fleece? Berbeda, Pak. Nah, bedanya di mana? Perbedaannya cara penggunaannya. Kalau extraction mesin, cara penggunaannya beda dengan vacuum cleaner. Ya, bedanya di mana, Sulis? Bentar dulu, Pak. Ya, Pak tunggu. Bedanya terletak di saklar on-off dan extraction mesin berisi rem untuk mematikan mesin setelah selesai proses pemanasan dan pintu masuk dan keluarnya debu. Jadi berbeda dengan vacuum cleaner. Kata ekstrak. Jadi kata ekstrak di sini itu artinya menghilangkan air gitu. Menghilangkan. Jadi menghilangkan, menyedot air dia. Jadi tujuan dari proses extracting itu adalah menghilangkan cairan di permukaan media yang akan kita hilangkan cairannya. Di dalam hal ini adalah kan tumpahan kopi dia. Berarti di sana terkandung cairan yang perlu diekstrak. Karena kata ekstrak ini nggak selalu digunakan di public area, juga ada yang digunakan di laundry. Nah, fungsi prosesnya sama, yaitu menyedot mirip seperti vacuum cleaner. Gitu. Jadi extraction mesin ini dia lebih condong ke
wet vacuum cleaner. Mirip dia dengan wet vacuum cleaner. Beda dia dengan dry vacuum cleaner karena dia tidak bisa mengeluarkan udara yang bebas debu. Karena dia langsung mengeluarkan udara dan cairannya ditampung dalam kontainer seperti itu. Mirip dengan wet vacuum cleaner dia. Cuman dari daya sedotnya lebih tinggi daripada yang vacuum cleaner. Jadi mesin extraction ini dia daya sedotnya lebih tinggi. Jadi kalau kalian mengetahui yang namanya RPM, rotation per menit, jadi itu adalah kualitas daripada putaran masing-masing motor. Semakin tinggi RPM-nya atau rotation per menitnya, semakin baik atau semakin bagus mesin itu. Jadi kemampuan mesin itu dilihat dari RPM. Kadang misal kalian dapatkan, misalnya beli vacuum cleaner, ada yang harganya di bawah 1 juta, ada yang bahkan harganya di atas 10 juta, padahal sama-sama vacuum cleaner. Tapi RPM-nya yang berbeda pada spesifikasi mesinnya. Jadi kecepatan menyedotnya pun berbeda. Nah, untuk yang extraction mesin ini, kecepatan menyedotnya, kekuatan menyedotnya lebih baik daripada yang wet vacuum cleaner. Karena dia dapat menyedot debu atau kotoran yang basah masuk ke dalam celah-celah. Sedangkan yang wet nggak bisa dia. Bahkan cairan yang ada di atas permukaan lantai pun dia agak kesulitan menyedot. Harus pelan-pelan dia. Jadi sakar kepala sedotannya itu harus didiamin di air, nanti dia nyedot sedikit demi sedikit. Tapi kalau extraction itu sedotannya kuat sekali. Jadi dia cepat nyedot karena RPM-nya lebih tinggi. Nah, RPM yang tinggi rendah itu berapa? RPM yang paling rendah itu dimulai dari 400 RPM. Berarti dia berputar 400 kali dalam 1 menit. Ini kan bisa baca berapa literatur, 400 RPM itu artinya apa? Berarti dia berputar sebanyak 400 kali dalam 1 menit. Yang medium mesin itu kecepatannya 800 RPM. Itu yang model mesin yang entry level. Kalau mesin yang high level atau high speed mesin itu mencapai kecepatannya 1400 RPM. Itu yang sudah mencapai mesin yang sudah tergolong ke high speed mesin. Jadi setiap mesin yang ada itu mereka memiliki levelnya tersendiri. Ada yang levelnya low speed, ada yang medium speed, ada yang high speed. Yang low itu 400, yang medium itu 800 RPM, yang high itu 1400 RPM. Semakin tinggi RPM-nya, penggunaannya pun semakin berhati-hati. Nah, tentunya sulit untuk dikendalikan kalau seandainya dia memiliki RPM yang lebih tinggi. Namun bentuk mesin juga sudah disesuaikan agar si pengguna tidak terlalu kesulitan dalam penggunaan mesin itu. Ya, bagus Suris dan Dewa Ayu. Diskusi kita pada kali ini untuk materi cara penggunaan atau beberapa versi untuk menyelesaikan kasus ini. Nanti juga kalian bisa lihat di e-learning. Tolong dibaca-baca e-learningnya. Durasi waktu pun yang sudah Pak berikan itu kayak bisa dikatakan lama. Ada yang sebulan, yang kemarin juga 2 minggu gitu. Tapi juga ada yang menyampaikan, Pak saya telat Pak ngisinya gitu. Jadi tolong di pelengak sehari itu dibuka seberapa menit e-learningnya agar kalian mengetahui ada update nggak tugas di sana gitu. Nah, untuk tugas yang model baru, mungkin kalian ada yang agak kebingungan buatnya, itu yang namanya jaringan atau lesson, di mana itu sifatnya materi dan juga penguatan kemampuan kalian secara teori melalui objektif. Objektif punya nggak ada A, B, C, D, E, dia nggak ada optionnya. Jadi kalian harus memilih jawaban yang tepat dengan pertanyaannya. Gitu. Kalau salah ya kan akan dikembalikan lagi ke materi, disuruh baca lagi gitu. Salah lagi disuruh baca lagi gitu. Ya. Jadi itu namanya model lesson. Kalau misal selesai,
kalian akan mencapai persentase 100. Kalau belum, berarti itu belum selesai namanya, persentasenya itu. Ya, jadi sampai ketemu namanya finish. Jadi klik finish, berarti sudah selesai. Itu. Ya, kalau untuk kuis-kuis yang biasa, sudah kalian dapatkan, dan juga Pak tidak memberikan yang sifatnya seperti kalian buat tugas, jawab pertanyaan, langsung jawab, itu kan sudah pernah kalian lakukan waktu kelas 10. Nah, yang kelas 11 ini modelnya berbeda dengan itu. Ya, jadi Pak minta tolong nanti dicek e-learning-nya. Materi ini pun lanjutannya nanti Pak akan bahas di sana, di e-learning itu. Ya, nanti pun kita akan sinkronasi di pertemuan minggu berikutnya di Vicon tahap 6 jadi. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian tetap sehat di rumah dan juga tetap semangat dalam situasi ini. Tetap kalian harus belajar. Ketika nanti normal, kan siap terjun ke industri. Ketika kalian diminta untuk menunjukkan kemampuan kalian yang sudah kalian pelajari sebelumnya di industri. Baik, Pak tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi Santi.